Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tutorial pengolahan data Microsoft Excel, cara membuat daftar isi secara otomatis, dan juga cara membuat animasi video di Microsoft PowerPoint. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Wulan Pratiwi. Saya adalah mahasiswi dari program studi ilmu keolahragaan kelas 3B Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini adalah merupakan tugas UAS semester 3 dari mata kuliah aplikasi komputer. Dosen mata kuliahnya adalah Pak Arif Solehudin MKom. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data Microsoft Excel. Ada apa aja sih? Saya di sini akan menjelaskan cara-cara rumus dari fungsi not, and, or, if, average, if and, VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga cara membuat chart di aplikasi Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita yang pertama itu ada fungsi not. Fungsi not ini merupakan rumus not yang berfungsi mengubah nilai true menjadi false dan juga sebaliknya, false menjadi true. Penulisan rumusnya itu adalah sama dengan not buka kurung logical tutup kurung. Nah, di sini sudah saya berikan contoh soalnya dan saya di sini akan mempraktikkan rumus fungsi not. Saya akan mengaplikasikannya pada soal ini. Oke. Kita di sini langsung saja masukkan rumus, harus menggunakan sama dengan, wajib ya. Lalu kita memasukkan not buka kurung. Nah, di sini logicalnya itu adalah nilai yang ada dalam tabel ini. Nilai di sini adalah true, maka bisa langsung klik aja. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sini sudah keluar false. Nah, untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita, kita bisa melakukan cara ini untuk lebih mengefisienkan waktu. Caranya yaitu kita arahkan ke pojok kanan bawah tabel kolom ini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, pekerjaan kita sudah selesai, rumusnya sudah masuk semua. Nah, begitulah fungsi not dan rumus not yang sudah diaplikasikan dalam aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan berpindah ke fungsi dengan n. Nah, fungsi n ini adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk pada Microsoft Excel dengan output true ketika semua nilai pengujian benar-benar. Untuk output false akan dikeluarkan apabila terjadi pengujian yang bernilai salah. Rumus n juga menggunakan dasar teori matematika modern. Nah, di sini sudah saya berikan juga contoh soal pengaplikasian fungsi n ini. Kita bisa langsung saja mengaplikasikannya di sini. Teman-teman bisa lihat cara pengaplikasian rumus fungsi dengan n ini. Oke. Yang pertama-tama yang kita harus lakukan adalah memasukkan rumus. Rumusnya adalah sama dengan n buka kurung logical 1. Logical 1-nya itu apa? Logical 1 itu nilai A. Ini adalah logical 1. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan lalu kita masukkan nilai B. Ini adalah logical kedua. Nah, kalau misalkan nanti ada nilai C, nilai D, kalian bisa masukkan dengan menggunakan titik koma, logical 3 dan seterusnya. Ini kita bisa langsung tutup kurung dan langsung bisa kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan rumus cepat yang tadi sudah saya jelaskan. Dari pojok kanan bawah ini kita bisa tarik langsung ke bawah seperti ini. Nah,
Nah, ini pekerjaan kita sudah selesai dan lebih cepat. Oke, ini sudah selesai. Kita beranjak ke rumus berikutnya, yaitu fungsi dengan OR. Fungsi ini merupakan penggabungan antara fungsi logika if dan fungsi logika OR, yang mana salah satu logical test harus bernilai benar. Jika salah satu atau semua logical test bernilai benar, maka perintah yang dijalankan adalah value if true. Jika kedua logical test bernilai salah, maka perintah yang akan dijalankan adalah value if false. Nah, ini adalah bentuk umum penulisannya. Rumusnya adalah sama dengan OR kurung buka logical test 1 titik koma logical test 2 tutup kurung. Nah, di sini sudah saya berikan juga contoh soalnya, dan saya akan mempraktikkan rumus dari fungsi dengan OR ini. Oke, kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan OR buka kurung, ini adalah logical test pertamanya, maka kita bisa langsung klik, lalu titik koma, ini adalah logical test keduanya, kita bisa langsung klik, lalu kita tutup kurung dan langsung di enter. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kita juga bisa langsung tarik ke bawah untuk mempercepat pekerjaan kita seperti ini. Nah, ini sudah keluar semua hasilnya, dan pekerjaan kita pun sudah selesai di fungsi dengan OR seperti itu. Semoga teman-teman mengerti ya. Selanjutnya ada fungsi logika if. Nah, fungsi ini jika diekspresikan logikal atau logical testnya bernilai benar, maka perintah pada value if true akan dilaksanakan. Jika salah, maka perintah pada value if false yang akan dilaksanakan. Bentuk umum penulisan fungsi if ini adalah sama dengan if kurung buka logical test titik koma petik value if true petik titik koma petik value if false petik tutup kurung. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Saya akan mengaplikasikan rumusnya ke dalam soal ini. Oke, yang pertama di sini kita langsung masukkan saja sama dengan if kurung buka logical test. Logical testnya itu mana? Logical test itu kondisi. Apakah A lebih besar dari B? Nah, di sini kita masukkan A lebih besar dari B, lalu titik koma, petik true, titik koma, petik false, petik kurung tutup. Oke, false. Kenapa false? Karena di sini sudah jelas bahwa A itu nyatanya lebih kurang dari nilai B, maka di sini tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan rumus cepat dengan cara menarik ke bawah, karena di sini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang sama dengan dan ada juga yang lebih kurang. Maka di sini saya akan menggunakan rumus manual dengan cara mengetiknya sendiri. Sama dengan kita masukkan rumusnya sama dengan if membuka logical testnya ini. Di sini kita gunakan sama dengan, karena kondisinya adalah sama dengan, kita masukkan nilai B nya titik koma petik true petik titik koma petik false petik tutup kurung. Lalu saya di sini akan menjelaskan yang rumusnya berbeda-beda saja biar teman-teman lebih cepat mengerti. Langsung kita masukkan rumusnya sama dengan if logical test kita masukkan. Lihat kondisinya, ini adalah lebih kurang dari B, titik koma petik true, titik koma petik false, petik tutup kurung, enter. Oke. Oh sorry, sini saya ada kesalahan.
terus. Seperti itu ya teman-teman tentang fungsi logika if. Beranjak ke selanjutnya kita yaitu fungsi average dan if n. Fungsi average ini adalah fungsi yang berguna untuk menghitung rata-rata. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan average kurung buka number 1 titik koma number 2 kurung tutup. Sedangkan if n itu adalah fungsi logika yang menggabungkan fungsi logika if dan fungsi logika n, yang mana semua logika harus bernilai benar. Bentuk umum penulisan dari if n itu sendiri adalah sama dengan if kurung buka n kurung buka logical test 1 titik koma logical test 2 titik koma value if true titik koma value if false tutup kurung. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Mari kita aplikasikan rumus fungsi average dan fungsi f ke dalam contoh soal ini. Di sini kita akan menggunakan fungsi average karena di sini akan mencari rata-rata. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Itu sama dengan average kurung buka. Nah, number one nya mana? Number one nya adalah nilai teori ini. Kita masukkan titik koma, kita masukkan nilai praktikumnya. Nah, kalau nanti ada nilai-nilai selanjutnya, kalian bisa mendapatkan titik koma dan number 3, number 4 dan seterusnya. Ini kita langsung aja. Nah, sudah dapat hasilnya. Kita bisa menggunakan cara cepat yang sudah saya jelaskan tadi, karena di sini semuanya masih bisa menggunakan rumus yang sama. Oke, di kolom kelulusan kita bisa menggunakan rumus if n. Kita langsung masukkan saja rumusnya ke dalam sini. Sama dengan if kurung buka n kurung buka logical test-nya yang pertama yang mana ya yang dimasukkan adalah nilai praktikum. Karena di sini sudah jelas yang akan dicari adalah nilai praktikum dan nilai rata-rata yang akan menghasilkan nilai kelulusan. Kita masukkan nilai praktikumnya. Nah, di sini nilai praktikum kita lihat apakah lebih besar dari 60. Kalau lebih besar dari 60 kita masukkan lebih besar dari 60. Titik koma, masukkan nilai rata-ratanya. Kita lihat apakah lebih besar dari 60. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita tutup kurung, titik koma, value if true-nya kali sini kelulusan, kita masukkan value if true-nya adalah lulus dan tidak lulus. Sorry. Nah, di sini lulus ya. Untuk mempercepat pekerjaan kita bisa langsung tarik ke bawah seperti ini karena menggunakan rumus yang sama semua. Oke. Fungsi average dan if n sudah selesai. Kita beranjak ke fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel berguna untuk membaca suatu tabel, lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci tertentu. Kunci ini juga berupa sel referensi, contohnya adalah A2 atau nilai, kode, nomor anggota, nama, dan sebagainya. Jika sumber data tersusun secara vertikal, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Tapi kalau sumber data tersusun secara horizontal, maka kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Sudah ada contoh soal VLOOKUP-nya. Kita akan aplikasikan rumus VLOOKUP ke dalam soal ini. Kita langsung masukkan saja rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah ini. Kode angka ini 1001 kita masukkan, titik koma, table array. Table array itu adalah tabel pertama ini kita masukkan dari A1 sampai C53, titik koma, cool index namanya adalah 3 titik koma 0, lalu tutup kurung, kita kalikan dengan unitnya itu F51 sama dengan. Nah, ini bisa kita percepat dengan cara menariknya ke bawah, tetapi kita harus mengunci terlebih dahulu table array-nya. Menguncinya itu dengan cara menggunakan dolar. Pada
tabel arraynya. Kita masukkan dolar A, dolar 51, dolar C, dan dolar 53. Seperti ini, kita enter. Nah, baru kita bisa mempercepat pekerjaan kita dengan cara menarik ke bawah seperti ini. Nah, maka akan tetap terjaga tabel pertamanya tidak berantakan. Oke, selanjutnya ada contoh soal VLOOKUP. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Kita akan masukkan rumusnya kurang lebih sama dengan VLOOKUP, tapi kita mengaplikasikannya dengan secara tersusun horizontal. Oke, kita masukkan saja rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya. Kalau tadi sebelah sini, maka lookup-nya itu kode yang sebelah sini. Masukkan titik koma, arahnya berarti dari sini sampai dengan sini, titik koma masih dengan 3, titik koma 0, kurung kita kalikan dengan unitnya. Ini enter. Nah, sama dengan VLOOKUP, jadi kita ingin menggunakan rumus secara cepat, kita harus mengunci dulu tabel arraynya menggunakan dolar. Seperti ini, dolar B, dolar 57, dolar D, dolar 59. Nah, baru kita bisa menggunakan rumus cepat dengan cara menarik bawah tanpa merusak tabel pertamanya. Selanjutnya adalah membuat chart. Ini sudah saya siapkan contoh soalnya. Caranya itu kita bisa memblok terlebih dahulu tabelnya seperti ini, lalu kita bisa membuka insert, lalu kita menggunakan rekomendasi chart. Nah, kalian bisa memilihnya, di sini banyak pilihan. Kalian bisa menggunakan berbagai macam chart di sini, tapi saya akan menggunakan chart ini. Oke, lalu langsung jadi chartnya seperti ini. Kita bisa mengganti judulnya. Ya, kurang lebihnya adalah seperti itu untuk tutorial pengolahan data Microsoft Excel. Cara membuat daftar isi secara otomatis akan kita bahas ke selanjutnya. Oke, pada pembahasan yang kedua di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada aplikasi Microsoft Word. Ini saya sudah menyiapkan dokumennya, dan di sini daftar isi masih kosong. Kita bisa memulai dengan cara judul seperti ini, kita blok, lalu kita ke reference, add text, lalu kita pilih level 1 karena ini adalah judul. Lalu kita bisa ke bawah, dan ke text level 1, lalu terusnya seperti itu. Judul kita add text level 1. Nah, sejarah singkat ini juga kita bisa teks seperti kan, ini merupakan subjudul, jadi ini level 2.
apa kalau hilang. Lalu terusnya seperti itu jika kita memiliki banyak subjudul. Tetap di level 2 terusnya seperti itu. Ini juga text level 1 karena ini merupakan judul. Jika kalian memiliki pembahasan di bawah subjudul, maka kalian bisa menaruhnya di text dan di level 3. Kalau sudah semuanya dipilih levelnya, maka pada kolom terisi ini kita bisa ke reference, table of contents, dan di sini ada beberapa pilihan, ada automatic table 1, dan table manual table. Kalian bisa memilih sendiri, tapi di sini saya akan menggunakan automatic table 1. Nah, ini sudah terisi secara otomatis daftar isinya. Jika ada yang menurut kalian ingin dirapikan, bisa seperti ini, kalian rapikan. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja dari daftar isi, semoga bermanfaat. Kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya. Ya, pada pembahasan ketiga saya akan menjelaskan tentang cara membuat animasi menggunakan PowerPoint. Oke, sini saya sudah menyiapkan bahannya. Caranya kita bisa membuat slide foto. Pertama-tama kita buka insert dulu, pictures. Karena saya sudah menyiapkan fotonya, maka saya akan mengambilnya dari dokumen yang ada. Nah, saya akan menggunakan foto ini. Insert. Kalian boleh crop. Saya suka kalian, saya butuh kalian. Nah, saya mengcropnya lagi. Yang saya butuhkan adalah lingkaran. Oke, nah, dikecilkan ini. Apa? Lalu foto kedua kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Saya akan mengambil foto dari sini. Sama seperti tadi, crop. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ya sudah, kita bisa menggunakan transition seperti ini. Saya akan menggunakan transisinya random. Oke, lalu kita bisa klik ini, animasi. Saya di sini akan menggunakan animasi drop. Kalian juga bisa menggunakan transisi
animasi yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan drop, oke. Lalu di sini saya akan menggunakan transisi fotonya. Menggunakan transisi box. Oke. Udah. Sini saya sudah menyiapkan foto, diulang kembali. Ini sudah saya berikan transisinya, animasinya. Sorry. Bisa bebas memilih transisi yang kita inginkan. Oke, ini sudah ada beberapa foto yang sudah saya berikan animasi. Kita langsung ke slideshow saja. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Indah pamit undur diri. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye.